Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Nura Malina dan saya merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sekarang saya sedang menempuh semester 3 di program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, di video kali ini aku bakalan ngejelasin tentang uji normalitas dan juga uji homogenitas. Oke, sebelum masuk ke data ini, aku bakalan ngejelasin tentang uji normalitas dan juga uji homogenitas. Oke, yang pertama, indikasi uji normalitas. Uji normalitas biasa digunakan sebagai syarat atau asumsi dari berbagai uji parametris. Misalnya, uji regresi linear, uji ANOVA, uji ANCOVA, uji MANOVA, uji independensitas, uji parititas, dan berbagai uji lainnya, baik yang analisis multivariat maupun univariat. Nah, uji normalitas ini banyak banget teknik atau metode perhitungannya. Di antaranya adalah uji Kolmogorov-Smirnov, uji Lilliefors, uji Shapiro-Wilk, uji Shapiro-Francia, uji Anderson-Darling, uji Ryan-Joyner, uji Jarkobera, uji Skenes, uji Skenes-Kurtosis, PP-plot, PP-plot, QQ-plot, Dendron QQ-plot. Nah, kemudian kita bakalan langsung masuk ke uji datanya ya. Tahap. Nah, karena di tabel ini, di data ini, data aku sudah lengkap semua. Jadi, aku bakalan ngulang untuk kalian, aku akan ngajelasin step by step untuk pembuatan data ini. Oke. Yang pertama adalah kalian harus bikin angka acak. Terserah angkanya mulai dari angka berapa. Yang penting angkanya minimal 20, totalnya 25. Nggak boleh kurang dari 25. Eh, tapi misal ada yang nanya gini, Kak, kalau angka total jumlah datanya lebih dari 25 gimana, Kak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting angkanya itu nggak lebih dari 25, nggak apa-apa. Misal kalian pengennya bikin total datanya ada 27 atau 28. Nah, itu boleh. Nah, oke. Sini aku udah ada datanya ya. Data aku tuh semua total ada 25 data ya. Oke. Nah, di sini hal pertama setelah kita bikin datanya, itu kita bikin nilai kolom nilai dan juga kolom nilai frekuensi. Nah, kolom nilai ini gimana ngisinya? Ngisinya itu dengan cara kita isi ini angka data berapa nih yang paling kecil yang kita punya dari data yang kita buat ini. Nah, karena di sini nilai yang paling kecil aku itu ada 20. Kemudian diurutkan terus sampai yang paling besar. Di aku itu ada angka 77. Nah, silakan sekarang kalian urutkan gitu nilai data kalian dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, Oke, udah selesai. Kemudian kita lanjut ke frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu seberapa seringnya kemunculan data kita. Nah, contohnya ini aku kan ada data nilai 20. Nah, frekuensinya 1. Itu tahu dari mana? Coba kita kalau manualnya kita lihat. Kita lihat satu persatu di mana ada angka 20 dari 25 data tersebut. Data ini. Ternyata ketemu nih di kolom B. Kolom B nomor 6. Nah, di sini kita dapat nilai ternyata benar. 20-nya itu dari semua data yang kita punya itu cuma ada satu di kolom B nomor 6. Nah, gitu terus kita isi dan 23 ada satu juga. Kalau minus misal di kalian ada
angka 30, 30-nya ada 2 gitu. Kalian tulis di frekuensinya 2. Nah, setelah itu baru kita jumlah. Kita bikin tabel di bawahnya. Yang pertama kita ketik jumlah, kemudian rata-rata, dan yang terakhir variannya. Nah, jumlah ini kita pakai rumus. Kalian boleh mau pakai yang langsung auto sum atau bikin ketik dulu. Kalau auto sum kita ketik di home, buka home-nya, kemudian kita ketik simbol ini. Ketik. Nah, di sini langsung dia ngeblok data yang kita punya. Jadi kita tinggal enter aja. Nah, total frekuensi dari semua angka ini ternyata 25. Betul kan? Kan kita punya data ada 25. Kalau kalian datanya ada 25 misal, nah terus kemudian dihasil dari frekuensinya 25, nah itu berarti benar. Kecuali kalau misalnya data kalian itu ada 28, kemudian setelah dijumlah, ternyata frekuensinya itu cuma ada 27 atau 26. Nah, berarti nilai frekuensi kalian itu ada yang kurang ya. Jadi harus teliti ngerjainnya. Oke, setelah itu kalau ada cara kalau diketik itu rumusnya gini. Sama dengan ketik sum, ketik pencet 2 kali. Baru habis itu kita blok nilai frekuensinya dari yang terkecil hingga yang paling besar. Kemudian tutup kurung. Habis itu kita enter. Nah, hasilnya sama kan 25. Kemudian untuk rata-ratanya ya kita pakai rumus average. Ya, sama dengan average-nya yang biasa ya. Kemudian kita tarik dari nilai kita nih yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian kita tutup kurung. Setelah itu baru kita enter. Nah, hasilnya 45,95455. Nah, sama kan? Sama jumlah rata-rata yang udah ada di sini. Nah, kemudian untuk variannya ini. Nah, variannya kita pakai dari semua data yang kita punya, dari data nilai dan juga frekuensi. Oke. Nah, jadi kayak gini. Sama dengan kayak rumusnya var ya. Datanya var yang ini. Nah, habis itu kita blok nilai barengan sama frekuensinya. Kita kurung deh. Habis itu enter. Nah, hasilnya sama kan 618,672. Nah, oke. Habis itu kita cari data median, dan juga modusnya. Oke, yang pertama itu kita pakainya Excel ya. Kalau Excel itu kita pakainya average, rumus average. Oke, bisa kayak gini. Sama dengan average. Average-nya yang paling atas ya. Dan kita blok data ini kita punya. Nah, untuk kemudian enter. Nah, hasilnya 45,92. Jadi manualnya kita ketik manual aja, ikut yang udah dari kita pakai rumus tadi. 45,92. Nah, habis itu, oh ya maaf ya, ini suaranya agak bindang soalnya kurang sehat, pilek. Oke, lanjut. Untuk median ini kita pakainya rumus median ya, sama kayak judulnya ini, median. Kita pakainya median. Sama ya, data yang di blok ini adalah pakai data yang kita udah punya di awal gitu ya. Kita tinggal langsung enter. Hasilnya 45. Nah, kemudian manualnya tulis juga 45. Kemudian ada modus. Nah, modus ini rumusnya pakai mode. Bukan pakai modus ya, tapi rumusnya sama dengan mode.
Kemudian kita ngebloknya juga sama dari data yang kita punya ini, ya 25 atau yang kalian punya 28 atau lebih gitu ya. Kita enter, hasilnya sama 40. Kemudian kita manual kita tulis juga 40. 40. Oke. Kemudian kita cari nih nilai lokasi. Kata pertama adalah nilai lokasi pertama, lokasi kedua adalah lokasi ketiga. Nah, rumusnya itu adalah kita cari nilai kuartil pertamanya itu adalah rumusnya yang pertama itu sama dengan kuartil. Kuartilnya kita pakai XC ya. Kuartil XC. Kemudian kita blok ini data yang ini kita punya. Terus ini semisal di sini di atau kalian mintanya 0, seperti yang aku punya ini, berarti kalian pakainya 0, tapi ada beberapa di laptop teman-teman mungkin pakainya titik 2 atau koma atau yang lain gitu. Jadi kita harus ikut sesuai dari laptopnya. Kalau di aku kan 0 titik koma ya, berarti aku pakai titik koma. Nah, kemudian kita pilih nih kuartil persentilnya itu yang mana? Karena kita ngitungnya itu kuartil pertama, jadi kita pakainya first kuartil dan kurang 25 persentil. Nah, kita ketik ini. Nah, jadi kemudian kita tutup kurung. Nah, hasil sama kan 36,5. Sama. Untuk yang selanjutnya, K2-nya juga sama. Kita pakai kuartil EXC, kemudian kita blok dari data yang kita punya. Kemudian 2-nya itu seperti yang aku bilang tadi, setelah kita pakai titik koma atau koma, nanti dia kan samping ada muncul persentil, kita mau pakai persentil berapa. Sesuai persentilnya kita pakai persentil kedua ya, karena kita kan menghitung persentil kedua. Jadi kita pakai yang kedua. Nah, hasilnya adalah 45. Untuk ketiga atau kuartil yang ketiga itu sama. Kita rumus kuartil XC, kemudian kita blok data yang kita punya, kemudian baru titik koma atau koma, kemudian baru kita pakai kuartil yang ketiga. Nah, enter, hasilnya adalah 54,5. Kemudian, kita bakalan nyari nih nilai persentilnya. Tadi kan kita nyari nilai kuartil. Sekarang kita nyari nilai persentil. Oke, untuk persentil ini kita pakai persentile titik EXC ya. Kayak yang EXC. Kemudian kita blok data yang kita punya ini sama seperti tahap awal. Kita pakai titik koma ataupun koma sesuai permintaan laptop kalian. Kemudian untuk ini kita nggak 10-nya ngambil dari mana? Kita kan menghitung persentil 10, ada persentil 50 dan persentil 90. Karena kita ada di persentil 10, berarti kita pakainya 10 per 100. Nah, kita enter. Nah, jadi 25,4. Untuk yang persentil 50 juga sama. Kita pakai persentil XC, kemudian kita blok dari data yang kita punya, kemudian kita diminta memasukkan nilai persentilnya berapa. Kita kan masuk ke kolom kedua ya, persentil 50. Berarti kita pakai persentil 50 per 100. Nah, jadinya hasilnya 45. Dan yang P90 juga sama, seperti data dari dua temannya, kita pakai persentil XC, kemudian di blok data kita punya, kemudian kita titik koma atau koma 90 per 100. Oke, kita enter, hasilnya 63,2.
Oke, setelah itu kita cari dispersi dari simpangan bakunya, ya. Nah, simpangan baku itu kita pakai rumusnya STDF, ya, STDEV, oke. Kita praktek di sini ya, di bawahnya. Sama dengan STDEV, ini yang ini ya. Nah, kemudian kita blok sama data yang kita punya ini. Oke, lebih nggak apa ya. Ini kemudian terkurung, kita enter. Hasilnya adalah 13.81 0,99. Karena kita butuh, kita kurangi angka belakang komanya jadi 4 aja ya. Contohnya kayak gini. Kita masuk ke home. Kemudian kita pilih yang ini. Oke, jadinya sama kan? Yang sudah datanya udah aku buat. Oke. Kemudian kita cari SK1 personnya. Ini ngambil dari mana? Nah, ini tuh ngambilnya dari F10. F10 itu apa? F10 itu mayan dikurangi modus, kemudian dibagi simpangan baku. Oke, maksudnya aku tulisin deh ya. Sini sama dengan mayan sama dengan mayan dikurangi modus kita masukin kurung dulu ya, aku lupa masukin kurung. Nah, kemudian dibagi dengan simpangan bakunya. Oke, kita enter. Hasilnya 0,428644. Kalau nilai kalian ini 0, masih 0, itu artinya nilai kalian ini positif ya. Bisa beri tanda PO, positif. Tapi kalau misal nilai kalian ini misal ada minusnya minus 0,4567 gitu ya. Nah, berarti kalian keterangannya ini gini ya. Ini kasih koma lebih kecil daripada kita pakainya N ya. Kan negatif, mungkin tulis negatif. Negatif. Nah, itu. Kemudian untuk SK2 personnya itu kita pakai ini. Median 3 dikali median dikurangi median dibagi simpangan baku. Oke, jadi sama dengan 3 kali, kita kali itu pakainya bintang ya teman-teman, pakai simbol bintang, buka kurung. Median dikurang median itu kurung dibagi simpangan baku. Nah, hasilnya sama. 0,99841. Berarti itu hasilnya masih positif. Positif. Kemudian kita hitung lagi SK kuartil. Dengan kayak rumus, ini rumusnya agak ribet ya. Jadi harus
kalian cermati, oke? Nah, untuk mempermudah kita lihat ini ya. Oke. Sama dengan F18 itu apa? Kita ngambil F18 itu ininya. Kuartil ketiga. Ya, jangan lupa. Ke dalam buka kurung ya, guys. Kemudian dikurangi 2 dikali K12. K17 ya. Ditambah dengan K1. Nah, kemudian kita tutup kurung. Dibagi. Kita buka kurung lagi. Kemudian kita pilih kuartil ketiga. Dikurangi kuartil ke-1. Tutup kurung. Kemudian enter. Ini adalah 0,05555. Nah, sama kan? Ini karena hasilnya tidak ada yang negatif, jadi kita keterangannya positif. Oke. Kemudian ada keruncingan atau kurtosis. Nah, di sini rumusnya juga agak ribet. Jadi, kalian harus cermati. Oke. Oke, aku bahasnya, rumusnya aku betul sini. Bagian pertama sama dengan, kemudian 0,5 dikali buka kurung K13 dikurangi dengan K1 tutup kurung dibagi buka kurung lagi. Kita ambil dari persentase 90 ini. Mana dia? Oke. Dikurangi persentil 10. Tutup kurung. Enter. Nah, hasilnya 0,2389095. Oke. Kalau hasil kalian itu di 0,2, berarti kalian pakainya bebas standar bisa 0,263 leptokurtic. Kemudian ini kita masuk ke tabel XI, FI, FQ, ZI, LOS, ZI, SZI, LOS, ZI, dan NZI. Oke, kalian boleh bikin dulu tabelnya. Ya. Oke. Gimana? Udah selesai belum mungkin ya? Sudah ya? Sudah belum? Kayaknya udah. Untuk yang pertama, kita masukin nilai XI dan FI. XI itu nilai dari ini. Yang kita punya nilai data ini 20 sampai 77.
Nah, besar Fi ini nilai frekuensi. Jadi kalian goblok lagi dari frekuensinya, kemudian kalian copy. Kemudian masukin di sini. Nah, oke. Kemudian setelah itu, kalian jumlahkan ini. Nilai dari Fi-nya. Oke. Nah, hasilnya aku pokoknya 25 berarti sesuai ya. Kemudian kita cari nilai F-kum-nya. Kum ini pertama kita pakainya sama dengan ngambil nilai dari sini. Oke. Nah, untuk seterusnya itu kita pakai sama dengan buka kurung, kemudian F-kum yang pertama yang ini, yang di atas ini, ditambah dengan nilai Fi kedua. Nah, kalian tutup kurung. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa tarik sini sampai bawah ya. Sampai bawah sih. Nah, kan selesai. Kemudian untuk yang Z0, Z, dan Z ini kita nggak bisa satu persatu ditarik seperti yang Fcom ini ya. Jadi kita harus membuat rumusnya yang pertama ZI, kemudian baru los ZI, SZI, baru los ZI, SZI. Jadi kita nanti nariknya ini bakalan langsung ke 4, tinggal kita tarik ke bawah ini. Baru kita bisa. Oke, kalau kita nariknya satu dari ZI ke bawah, itu kita nggak bisa. Untuk yang ZI ini, embasnya ini ada Z, ada XI, kemudian dikurangi dengan nilai rata-rata, kemudian dibagi dengan simpangan baku. Nah, jangan lupa untuk simpangan baku dan juga nilai rata-ratanya itu kita kunci pakai simbol dolar. Oke. Kalau nggak dikunci nanti rumusnya nggak bakalan sesuai ya. Jadi kalian harus kunci. Nah, untuk yang rumus buat ZI itu kita pakai rumus norms ini ya, rumusnya ini norms jangan yang pakai yang ada titiknya, kita pakai yang langsung nyambungin ya. Oke. Habis itu K23-nya ini kita ngambil dari datanya ini kita mengambil dari nilai ZI-nya, kita enter. Hasilnya adalah 0,0301. Untuk close SZI-nya itu kita ngambil dari data Fkum pertama ini, kemudian dibagi dengan Fkum yang paling bawah atau yang paling terakhir ini ya. Nah, jangan lupa, berarti rumusnya Fkum yang pertama ini, nilai pertama dibagi dengan Fkum nilai terakhir. Untuk nilai Fkum yang terakhir itu, kita kunci pakai simbol dolar di antara hurufnya ya. Jadi J44-nya itu kita tambahkan simbol dolar di depan dan di belakang huruf J-nya. Kalau jika di kalian itu misal kolomnya kolom M, S, atau kolom lain, berarti kalian kuncinya pakai kolom yang kalian pakai, sesuai kolom yang kalian gunakan ya. Kemudian untuk luas ZI dan SZI itu, kita pakai rumusnya ABS. Kemudian buka kurung.
luas ZI dikurangi dengan SZI. Kemudian enter. Setelah semuanya selesai, pastikan yang dipakai simbol dolar itu dipakai ya. Soalnya nanti kalau ditarik tapi simbol dolarnya tidak ada, nanti rumus nilai dari rumus yang kita buat itu nggak bakal muncul. Terkadang bisa juga muncul kayak ref atau def. Ini kita blok atasnya, kemudian baru kita tarik ke bawah. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, nanti dia bakal otomatis ngikutin sesuai. Nah, untuk selanjutnya itu kita bakalan hitung L hitung. L hitung itu rumusnya sama dengan max dari data luas ZI SZI. Nah, data yang paling terbesar aku kan 0,0876 ya. Berarti datanya termasuk berdistribusi normal. Karena dia datanya tidak lebih dari 0,1809. Tahu dari mana? Kita buat L tabelnya dulu. Tabelnya itu 0,886 dibagi SQRT dalam kurung 24 ya. Nah, nah, di sini kan tabelnya hasilnya 0,0809. Nah, kalau L hitung kita itu lebih rendah dari L tabel, berarti kesimpulannya data kita itu berdistribusi normal. Tapi, kalau L tabel kita itu lebih besar dari L tabel, itu berarti data kita berdistribusi tidak normal. Jadi, misal data kalian ke normal, kalian harus cek lagi nih, misal atau ada rumus yang salah atau salah ambil data gitu kan. Atau kalau misal semuanya udah benar gitu, berarti kalian mungkin harus menggunakan paket data lain. Mungkin nilai datanya harus diubah. Kalian ganti dengan nilai lain, terserah kalian, sampai hasil data dari L hitungnya itu di bawah dari nilai L tabel. Nah, karena data aku udah berdistribusi normal, kita bikin kurvanya. Nah, kurvanya ini kita ambil dari frekuensi. Kita bisa ke insert. Nah, kita ke recommended chart. Nah, di sini kalian bisa pilih recommended chart-nya dari karena itu seperti apa, atau yang menurut kalian lebih cocok yang bisa dibacakan itu seperti apa. Kalau aku sih pakainya ini ya, pakai yang XY scatter, pakai yang ini. Nah, jadi yang ambil datanya ini kita ambil dari data ini ya. Oops. Ambil dari datanya frekuensi. Kemudian kita lanjut ke data selanjutnya. Datanya masih sama kayak yang sebelumnya, cuman kalau yang data pertama itu mungkin di data pertama kan kita pakainya jumlah datanya ada 25. Di sini kita bisa tambahin 2 atau 3 ya. Di sini jadinya di data kedua itu aku pakai 28 data.
caranya sama seperti yang di data pertama ya. Kalian tinggal ngikutin lagi, tinggal kalian tulis ulang rumusnya. Untuk jumlahnya karena jadi 28 otomatis jumlah frekuensi juga harus 28 ya. Di sini juga hasil dari hitungan aku itu berdistribusi normal. Nah, 0 hasilnya 0,1025. Masih lebih kecil daripada L tabelnya. Nah, untuk kurvanya masih sama ya. Aku pakai komentar chart yang sama XY scatter. Kemudian kita bakalan beralih ke homogenitas. Apa sih indikasi uji homogenitas itu? Uji homogenitas itu beda sama uji normalitas. Ya, meskipun sama-sama dipakai sebagai syarat dalam uji parametris, letak perbedaannya adalah jika uji normalitas diperlukan pada semua uji parametris, maka uji homogenitas tidak selalu digunakan. Uji homogenitas itu cuma dipakai pada uji parametris yang menguji perbedaan antara kedua kelompok atau beberapa kelompok yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Oleh karena itu, uji homogenitas diperlukan sebagai asumsi dari uji independensitas dan uji ANOVA. Sedangkan pada uji regresi linear, homogenitas diperlukan sebagai syarat sebab uji regresi linear tidak menguji perbedaan beberapa kelompok. Nah, contoh dari uji homogenitas adalah uji Levin test, Fisher F, dan Bartlett test. Nah, di sini aku pakai yang Fisher ya. Fisher ini kita membuat keterangan K1 dan kedua. K1 itu maksudnya data yang pertama, kedua itu data yang kedua yang kita punya di sini. Kemudian untuk variannya ini, K1 itu kita ambil dari varian data pertama 618,672. Nah, untuk yang kedua sama kita juga ambil dari varian data kedua. Ini 720,582. Kemudian jumlah sisa data pertama itu akan ada 25, kemudian yang keduanya itu ada 28 ya. Kemudian untuk dekanya itu, derajat kebebasannya itu kita pakai jumlah siswa dikurangi 1. Ini kan jumlah siswa kan jumlah siswa yang di data pertama kan 25, kemudian dikurangi 1, jadi hasilnya 24. Data kedua juga sama. Jumlah siswa dikurangi dengan 1, hasilnya ada 27. Nah, taraf kepercayaan atau signifikasi atau alfanya itu 0,05. Nah, 0,05 itu hasil mutlak dari hitungan yang udah kita buat di data pertama dan kedua ya, yang DL hitung ini. Nah, itu kita kurang dari jumlah siswa dikurangi 1. Jumlah siswa data pertama adalah 25, kemudian dikurangi 1, hasilnya adalah 24. Kemudian untuk data kedua ya ini jumlah siswa data kedua dikurangi 1, hasilnya adalah 27. Nah, taraf kepercayaan atau signifikasi apanya itu hasil mutlaknya adalah 0,05. Nah, untuk F hitungnya itu kita ambil dari ini data yang pertama adalah varian data kedua dibagi dengan data varian pertama. Sama dengan data varian kedua dibagi data varian pertama. Hasilnya adalah 164723. Oke, seperti biasa kita ambil
hanya 4 angka di belakang koma ya. Kita kurangi 1, 2. Nah, sini sama 1,1647. Kemudian untuk yang F tabel ini, kita hitungnya itu kita pakai rumus ya, itu kita pakai rumus FIN, FINF. Nah, kita coba ya, sama dengan FIN FINV FINV ya, kita pakai ini ya, FINV. Kemudian kita pakai 0,05. Kalau di laptop kalian pakai dimintanya itu titik koma, berarti kan pakai titik koma ya, seperti biasa, seperti yang aku jelasin di awal. Kalau laptop kalian mintanya titik koma, kalian pakai titik koma. Tapi kalau laptop kalian pakainya koma, berarti kalian pakai koma. Sini kepakai titik koma, koma. Kemudian DK-nya itu dikurangi, DK data kedua dikurangi dengan DK data pertama. Pakaian kurung ya guys. Oke, kita enter deh. Oh, sepertinya ada yang salah. Sebentar ya. Oh ya, ini harus ini dengan titik kurang. Tapi kita pakai titik koma atau koma. Maaf ya guys. Ya kita enter. Nah, hasilnya adalah 1,95121. Seperti biasa kita ambil 4 angka di belakang koma. Nah, jadi kesimpulannya adalah keterangan sama dengan sampelnya berasal dari populasi yang homogen. Nah, gimana untuk video kali ini? Jika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, tolong kalian berikan komentar untuk memberikan evaluasi serta perkembangan yang baik untuk diri saya. Terima kasih telah menonton. eh Maaf banyak salah kata atau suara-suara yang tidak enak. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.